ke Nyemin dari, kalau Nyemin kan bukan lagi berwacana atau hanya berteori. Memang kalau tidak tahu dulu ilmunya, Ya. bakalan nggak sustain gitu. Ini perkembangan baru dalam dunia kita sekarang gitu ya, yang kalau tidak kita sikapi dengan baik, kita bisa ketinggalan zaman gitu, jadi penonton aja. Insight-nya itu bisa 1 jutaan per bulan. Wow, Maksudnya interaksi di situ. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairul Hudaya di acara Bincang-Bincang Rektor. Pada episode kali ini saya mengetengahkan topik mengenai digital marketing atau pemasaran berbasis teknologi digital. Nah, di Sumbawa ini ada sebuah akun Instagram yang menyediakan informasi-informasi tentang Sumbawa, ada tentang masalah lalu lintas, ada tentang hal-hal yang lucu-lucu, dan juga bahkan ada juga sekarang sudah masuk, saya lihat mencoba untuk mengendorse ya suatu produk, barang maupun jasa. Nah, untuk membahas digital marketing ini rasanya pas sekali kalau kita langsung membahas dengan adminnya yang biasa kita sebut dengan Nyemin Semarasia. Ada Siap. di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita biasanya teman-teman memanggil admin Semarasia itu dengan istilah Nyemin ya. Nyemin ya, Nyemin. Nah, jadi di sini ada admin Semarasia atau Nyemin, dan juga kita juga didampingi ini oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Mas Jihad. Ya, sama ya. Teman-teman semua, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini memiliki satu program studi yang terkait dengan digital marketing mungkin nanti ke depannya, yaitu program studi kewirausahaan, dan juga program studi insya Allah akan segera dibuka bisnis digital. Nah, itu nanti akan dibahas oleh Pak Dekan bagaimana itu program studi. Oke, langsung saja, saya tidak sabar untuk kenalan lebih dekat ini dengan admin Semarasia. Merasa terhormat sekali saya bisa berada di tengah-tengah orang-orang hebat, Pak Rektor dan Pak Dekan. Iya. Luar biasa. Jadi saya tuh udah lama tuh ngefans sama Semarasia itu tuh. Siap. Betul-betul sering ada hal-hal yang lucu-lucu walaupun Betul. dalam bahasa Sumbawa yang saya nggak ngerti gitu. Tapi luar biasa. Boleh kenalan dulu mungkin siapa namanya, sekarang sekolah sedang kuliah kah atau sedang bekerja dan lain-lain. Silakan, Pak. Langsung nama lengkap ini, Pak ya? Boleh. Iya, soalnya nih semua netizen saya ataupun follower dari Semarasia mungkin masih banyak yang belum tahu nama lengkap saya. Betul. Silakan. Cuman teman-teman itu taunya Nyemin aja. Ya. Jadi kalau nanya ke orang, tanya Rizky di Sumbawa, kurang tahu. Mungkin nggak tahu. Ya. Tapi kalau Nyemin pasti tahu. Iya. Nama lengkap Fahrul Rizky. Ya, biasa dipanggil Nyemin. Ya. Untuk saat ini masih menempuh pendidikan lanjut kuliah. S2. Ya, S2. Alhamdulillah di Institut Teknologi Bandung, ITB. Luar biasa. Jadi udah semester berapa nih sekarang? Tinggal tesis saja, Pak. Udah tinggal tesis. Sedikit lagi menyelesaikan tesis karena ya pandemi ini. Ya, secara online. Ya, betul. Gitu ya. Wah, luar biasa. Ternyata beliau sedang S2 nih di program studi? Kebetulan untuk program studi di SBM, Sekolah Bisnis Manajemen. Wow. Ya. Untuk jurusannya Creative Entrepreneurship. Wah, pas bener ini dengan topik kita kali ini, yaitu bisnis digital. Siap. Nah, teman-teman, tadi ternyata namanya adalah Fahrul Rizky. Fahrul Rizky atau Rizky dipanggil. Tapi kita semua yang ada di Sumbawa, para netizen semua itu taunya adalah Nyemin. Iya. Semarasia. Nah, Pak Dekan dan juga Nyemin, saya panggil Nyemin aja ya. Siap. Jadi ceritanya gimana sih awal Nyemin bisa buat konten, inspirasinya dari mana Semarasia, terus kemudian bagaimana perkembangannya sampai sekarang gitu, Betul. dengan itu. Kalau di kilas balik dari awal-awal banget, memang sebenarnya saya sangat suka menjadi penonton. Misalkan update-updatean, kayak dagelan, kemudian hal-hal yang viral, info-info dari luar Sumbawa. Betul. Pas pada saat 2018,
kebetulan saya masih ingat waktu itu belum banyak akun-akun Instagram yang cukup besar di Sumbawa, dan mungkin pengguna Instagram juga nggak sebanyak seperti sekarang. Dan secara tidak sengaja saya bikin konten dubbing ada monyet gitu lagi sepeda, terus saya isi suaranya. Dan itu ya viral gitu Pak, viral di WA, di Facebook. Kemudian saya bersama teman-teman, ya udah kita bikin aja sebuah akun yang bisa menjadi hiburan untuk masyarakat Sumbawa. Kita bikinlah waktu itu namanya bukan Semarasia awalnya Pak. Awalnya Samawa Maras. Ya, Samawa Maras dulu awalnya. Kita bersama teman-teman 1,5 tahun berjalan. Alhamdulillah waktu itu saya juga yang mencoba mengatur strategi bagaimana brandingnya, semua bagaimana biar bisa naik follower secara cepat. Bagaimana brand positioningnya harus bergerak di wisatakah aja, atau informasikah aja, atau hiburan aja gitu. Kan kalau di Sumbawa juga banyak konten-konten yang kayak traveling, kayak Sumbawa Island, terus explore Sumbawa dan lain-lain gitu kan. Tetapi saya menempatkan akun ini di tengah-tengah. Jadi orang mencari informasi tentang wisata, info terbaru, lalu lintas, kecelakaan, semuanya ada di akun ini. Ya. Tetapi pada saat 2019 pertengahan, habis Lebaran, saya mulai melihat, oh ini bisa jadi kayak sebuah kalau diseriusin bisa menghasilkan juga ini. Akhirnya saya memilih untuk keluar, berpisah bersama teman-teman saya di Samawa Maras waktu itu. Dan membangun akun sendiri. Semarasia. Ya, akun Semarasia. Dulu Samawa Maras berapa followernya? Waktu saya tinggalkan itu followernya 25.000. 25.000. Ya. Nah, sekarang sekarang sudah 30-an kalau Samawa Maras. Memang waktu itu memang kayak saya semacam kayak agak ngambil sebuah risiko besar sih. Saya bilang juga ke teman-teman yang di Samawa Maras bahwa saya akan keluar dan mengambil risiko. Saya akan kayak tenggelam dan nggak akan bisa eksis lagi seperti yang di sebelumnya, atau saya mungkin insya Allah bisa lebih besar dari teman-teman, saya bilang gitu. Jadi itu salah satu motivasi saya juga. Dan alhamdulillah kejadian yang kemungkinan kedua. Sudah berapa followernya? Kalau sekarang seperti tadi yang saya sempat singgung bahwa di positioningnya akun saya berada di tengah-tengah. Semua kita ambil. Untuk akun, maksudnya untuk media yang dipakai juga enggak hanya Instagram aja. Kalau di Samawa Maras itu hanya ada di Instagram. Nah, kalau saya pakai semua Instagram saat ini, alhamdulillah sudah 24.700 follower. Aktif juga di Facebook. Nah, akun Facebook biasa, pertemanannya udah full. Kemudian kan kalau udah full pertemanan bisa di apa? Jadikan follow gitu ya? Followernya sudah 10.700. Kemudian bikin halaman juga, halamannya sudah 42.000. 42.000. Iya, 42.000. Dengan kalau kita lihat di insight-nya itu bisa 1 jutaan per bulan. Maksudnya interaksi di situ. Ya, jadi kan ada betul. Ya, ada statistiknya. Jadi mungkin bisa aja dalam 1 bulan itu ada juga orang-orang dari luar Sumbawa yang melihat. Ini kalau sudah followernya banyak begitu, bisa jadi anggota DPR gampang. 2024 masih jauh Pak. Jadi luar biasa, itu tadi pencapaian tentang Semarasia. Selain, maaf dulu Pak, selain Instagram, selain Facebook, saya juga dari 2018 juga hobi, bisa dibilang hobi untuk save nomor masyarakat Sumbawa. Jadi setiap hari pasti ada aja WA yang masuk, save min. Jadi saya save gitu dari SM dulu pakai kode kan. SM 001 sampai 999. Habis itu A, B. Sekarang sudah totalnya 14.000. Kontak WA aja. Iya. Termasuk PA saya ada juga kan? Kalau WA belum ada sepertinya. Ya, jadi 14.000 masyarakat Sumbawa ada semua di Nyemplung. Iya, jadi itu digunakan ketika ada hal-hal informasi yang di-share ketika informasi COVID, dan lain-lain tuh bisa langsung di situ. Ini out of the box ini. Iya. Mungkin ini saluran yang belum banyak diketahui oleh orang. Nah, sekarang saya pengen tanya sama Pak Dekan nih. Pak Dekan melihat fenomena Semarasia ini
Pak Dekan melihatnya seperti apa nih di era digitalisasi sekarang ini? Oke, baik Pak Rektor. Jadi satu hal penting sebenarnya tadi dari semua cerita itu gitu ya. Ternyata lucu-lucuan pun udah bisa jadi bisnis sekarang Pak Rektor. Itu dia. Jadi dengan perkembangan zaman seperti sekarang, jadi hal-hal yang remeh itu menjadi penghasil uang begitu. Iya. Nah, jadi ini perkembangan baru dalam dunia kita sekarang gitu ya. Yang kalau tidak kita sikapi dengan baik, kita bisa ketinggalan zaman gitu. Jadi penonton aja. Betul, betul. Nah, jadi makanya kita tadi sempat disinggung Pak Rektor, kita ingin lebih banyak orang di Sumbawa terutama yang tidak menjadi penonton aja gitu, tapi juga bisa seperti Bang Nyemin ini gitu, yang lucu-lucuannya bisa menghasilkan uang begitu kan. Nah, jadi kira-kira begitu. Gimana apa yang dilakukan oleh Pak Dekan nih? Karena Pak Dekan kan dekannya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, gimana pikiran Pak Dekan ke depan tuh? Ya, Pak Rektor. Nah, jadi saat ini kita mengajukan untuk membuka program studi, Pak Rektor. Program studi baru, yang pertama adalah kewirausahaan, ini sudah keluar izinnya. Nah, yang kedua adalah program studi bisnis digital namanya. Wah, jadi kewirausahaan dan bisnis digital. Iya. Kenapa sih harus mengajukan dua program studi itu, Pak Nah, Dekan? jadi saya harus mulai dulu dari ini, Pak Rektor ya. Kita bicara soal digital marketing. Kan digital marketing ini bagi kami itu bukan sekedar soal bagaimana kita memasarkan produk secara online. Tapi digital marketing itu jauh lebih luas dari itu. Di situ ada aspek yang disebut dengan analisis big data gitu ya. Jadi sekarang kalau di bisnis konvensional Pak Rektor, kalau kita mau bisnis itu ada yang namanya sebelum kita memulai bisnis lah ya, kita melakukan survei pasar dulu. Pemetaan pasar gitu ya. Kita melakukan need assessment dulu gitu ya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, brandingnya yang disuka masyarakat itu apa, warnanya apa, desain punya kayak gimana, itu biasanya ada penelitiannya gitu di bisnis yang konvensional. Nah, dengan perkembangan dunia digital sekarang itu bisa dilakukan secara otomatis Pak Rektor oleh mesin digital ini. Jadi satu, kita memiliki akun itu sudah bisa mendapat gambaran itulah gitu ya. Misalnya saya kalau sekarang pasang advertising di YouTube, di Facebook, itu yang akan menjadi target sasaran dari advertising itu adalah orang yang memang tertarik dengan itu. Jadi misalnya saya upload tentang kos-kosan misalnya Pak Rektor. Nah, yang bisa membuka itu adalah orang yang biasa mencari info tentang kos-kosan. Jadi udah pasti orang yang butuh. Nah, yang kalau dalam bisnis yang konvensional itu enggak bisa begitu. Kita harus nyari sendiri, penelitian sendiri, segala macam. Nah, jadi digital marketing ini konsep yang besar. Oleh sebab itu kita ingin terjemahkan dia dalam bentuk apa? Kita ingin bentuk kajian yang serius gitu. Makanya kita buka program studi gitu. Dan menurut Pak Dekan gimana peminatnya nih dengan Nah, dengan konsep yang kita bangun, kami meyakini ini peminatnya besar sekali. Kenapa begitu? Karena memang eranya sudah berubah sekarang. Eranya kan era digital. Jadi makanya disebutkan revolusi industri keempat ini, 4.0. Dalam sejarahnya manusia itu kan setiap kali terjadi revolusi industri itu karena peminatnya besar-besaran gitu ya, dan menyebabkan perkembangan kemajuan yang luar biasa. Misalnya revolusi industri pertama waktu penemuan mesin uap, tiba-tiba semua apa yang sebelumnya manual menjadi pakai mesin gitu ya. Jadi semua orang latah menggunakan mesin, jadi ekonomi jadi maju gitu ya. Revolusi industri kedua ketika mesin cetak ditemukan. Jadi apa namanya, tadinya orang tidak bisa baca koran jadi bisa baca koran, sehingga pengetahuan itu berkembang dengan pesat pengetahuan itu, dan banyak peminatnya menjadi kemudian masif dan seterusnya. Demikian juga revolusi industri ketiga penemuan komputer, dan yang sekarang yang keempat. Keempat menggunakan internet. Menggunakan internet. Apalagi sekarang kan kayaknya 100% juga sih, tapi sebagian besar masyarakat kan sudah memanfaatkan. Nah, Pak Dekan itu apa digital ini yang akan dipelajari di kewirausahaan atau bisnis digital ini, Pak Dekan? Nah, kalau di kewirausahaan itu Pak Rektor memang fokus pada ini pengembangan sikap mental kewirausahaan dan bagaimana membangun bisnis model yang kreatif begitu. Jadi akhirnya nanti akan menjadi pengusaha. Harus jadi pengusaha. Kenapa begitu? Karena gini, dengan perkembangan dunia digital ini akan ada banyak pekerjaan yang hilang suatu saat nanti Pak Rektor. Jadi ke depan itu ini namanya disruptif ekonomi itu kan. Jadi perkembangan teknologi justru membuat banyak orang akan kehilangan pekerjaan karena diambil alih oleh robot. Kayak tadi misalnya tadinya ada biaya survei untuk tenaga surveyor lah gitu, untuk apa namanya mencari pasar gitu ya. Sekarang itu nggak perlu gitu. Dan ini baru satu contoh gitu. Nah, jadi nanti akan kehilangan banyak lapangan pekerjaan yang hilang lah. Dan itu dipelajari ya di betul. mata kuliah. Nah, untuk bertahan hidup ke depan itu orang harus menjadi pengusaha.
Itu makanya kita ingin membantu kewirausahaan, program ya. studi kewirausahaan. Sedangkan ini. kalau bisnis digitalnya itu? Nah, kalau bisnis digital memang fokus pada bagaimana membangun bisnis secara virtual gitu ya, secara digital. Nah, di situ makanya mata kuliah kita itu ada misalnya web design. Ya. Nah, jadi ada mata kuliah big data analysis kayak tadi itu bagaimana kita memanfaatkan data yang besar gitu ya, untuk keperluan bisnis kita. Ya. Bagaimana kita menampilkan web design yang menarik bagi konsumen misalnya. Bagaimana kita membangun platform digital yang menarik bagi konsumen dan seterusnya. Jadi gitu. lebih kepada ini juga harus ada pengetahuan sedikit pengetahuan teknis ya kalau Betul, menurut betul. saya. Memang jadi di bisnis FEB tetapi dia juga ngertilah sedikit-sedikit tentang teknikalnya ya. Betul. Nah, oke. Nah, teman-teman menarik ya. Jadi UTS akan ada 2 program studi baru itu. Nah, sekarang saya pengen tanya lagi nih sama Nyemin. Nah, Nyemin tadi Siap. kan Pak Dekan menyampaikan begitu besar dampak daripada bisnis digital ini. Betul. Dan ini menjadi suatu disrupsi tadi. Saya pengen tanya nih langsung ke Nyemin dari, kalau Nyemin kan bukan lagi berwacana atau hanya berteori, tapi Nyemin ini adalah pelaku. Nah, boleh nggak Nyemin mungkin dibocorkan ke netizennya nih, kira-kira kalau pengalaman Nyemin ini bagaimana, artinya dalam hal mengenerate income atau ya bagaimana sebenarnya, seberapa menjanjikan bisnis digital ini atau digital marketing ini? Siap. Benar sekali apa yang dibilang tadi sama Pak Dekan, bahwa sekarang apapun sudah serba digital. Gitu. Salah satu misalkan kalau saya gambarkan misalkan contohnya sudah banyak anak-anak yang bercita-cita pengen jadi YouTuber gitu kan, atau apalagi sekarang sudah mulai aktif aplikasi TikTok dan segala macam gitu. Bisnis-bisnis yang seperti ini memang kalau tidak tahu dulu ilmunya, bakalan nggak sustain gitu. Jadi memang harus perlu ditahu dulu mungkin. Nah, jadi ini yang menarik untuk teman-teman yang mungkin sekarang masih SMP ataupun SMA. Mungkin kalau ada cita-cita ingin bergelut di dunia entertain dan lain-lain gitu, masuk ke program studi misalkan yang disebutkan tadi kewirausahaan dan bisnis digital, itu akan semakin cocok. Maksudnya skill yang sudah didapat awal ditambah dengan ilmu-ilmunya yang bisa langsung diterapkan di bisnisnya sendiri gitu. Jadi karena berbagai macam bisnis sekarang misalkan nggak hanya YouTuber, maksudnya konten-konten YouTube itu nggak hanya kalau dulu misalkan konten musik, konten ini, sekarang kan konten makan pun bisa menjanjikan juga, jadi uang semuanya gitu. Apa istilahnya? Mukbang ya? Iya, mukbang. Ada hal-hal yang mungkin dari passion tersendiri gitu Pak. Nah, itu kalau diseriusin bisa. Nah, yang penting keyakinan dan fokus ke brandingnya dulu. Wah, menarik sekali tadi Nyemin. Nah, kira-kira tadi kembali ke pertanyaan saya, kira-kira seberapa besar mungkin sekarang kira-kira Nyemin bisa mendapatkan benefit dari apa yang telah dilakukan oleh Nyemin selama ini supaya menjadi inspirasi buat para netizennya nih. Oh iya, jadi saya ingat ada salah satu komentar netizen di Facebook. Dia bertanya, "Oh, hebat sekali Nyemin, selalu menyajikan informasi terbaru dan lain-lain. Ini ada investornya ya kan? Atau ini ada orang yang membiayai ya kan?" Saya bilang, "Waduh, berarti ilmunya belum ada tuh." Iya, maksudnya kan saya sendiri memang tidak dibiayai oleh siapa-siapa gitu. Tetapi kita sendirilah yang mencari. Betul. Seperti contohnya kalau di Semarasia sendiri setiap hari itu selalu ada semacam advertising ataupun iklan endorsement. Nah, jadi produk-produk ataupun brand-brand dari lokal maupun nasional sudah mulai masuk seperti itu. Jadi di satu sisi selain tetap terus menyajikan informasi terbaru ataupun hal-hal yang menjadi hiburan, bisa juga untuk membantu sedikit tidaknya UMKM juga di Sumbawa dalam promosinya. Dan alhamdulillah rata-rata juga teman-teman mendapat efek yang signifikan ketika
dibantu dalam hal Iya, promosinya. ada Jadi, dampaknya juga. Ya, jadi kalau masalah untuk benefitnya dan profit dari situ juga Pak. Dari situ ada, Selain ya. itu saya juga punya YouTube juga. Kalau untuk YouTube ada 2, Maras Project Studio Ya. yang sekarang sudah 7 ribuan subscribernya, sama Maras TV. Maras TV 2 ribuan, itu semuanya sudah masuk AdSense-nya juga. Ya. Jadi kalau masalah pendapatan seperti Nah, itu iya, ya iya. alhamdulillah dari situ juga. Oh iya. Ya, berarti tadi kan masyarakat yang menggunakan katakanlah endorsement dari Semarasia juga ada dampaknya ya. Betul sekali. Artinya dia mau mengendorse ke Semarasia itu dikarenakan memang ada dampak yang dirasakan juga, mungkin penjualannya semakin meningkat gitu ya, dan lain sebagainya. Dan satu hal yang saya rasa sendiri sudah berkembang dari awal-awal, mungkin ketika ada teman-teman yang jualan ayam geprek ataupun jualan sosis dan lain-lain, awal-awal itu masih seperti acuh tak acuh dalam hal brandingnya. Yeah. Mereka hanya fokus ke jualannya. Yeah. Tetapi mulai bergeser ke sekarang tuh sudah mulai tertarik dan mencoba dan menyadari betapa pentingnya brand itu sendiri, Pak. Makanya di dalam bisnis digital itu sendiri, selain penjualan yang difokuskan, branding serta promosi juga itu hal yang penting. Nah, oke. Sip, sekarang saya pengen tanya sama Pak Dekan. Nah, Pak Dekan tadi dijelaskan kan oleh Nyemin juga bahwa memang penting sekali bisnis digital maupun tadi kewirausahaan itu. Nah, kira-kira harapan Pak Dekan nih kepada kaula muda, khususnya yang mungkin nonton ini kan ada yang mau join gitu ya dengan UTS nanti untuk bisa studi di sana. Nah, kira-kira gimana Pak Dekan? Mungkin mau mengajak atau harapan ke depan? Silakan. Oke, terima kasih Pak Rektor. Nah, jadi ini buat yang terutama anak-anak SMA yang baru lulus misalnya gitu ya. Tadi Nyemin udah cerita bagaimana dari mengelola akun saja bisa dapat duit. Itu hanya salah satu cara untuk dapat duit dalam dunia digital. Ada banyak cara lain. Saya mengenal teman saya dulu ada dosen malah Pak Rektor di sini gitu ya. Sekarang udah nggak dosen lagi karena nggak menarik. Kenapa? Dulu dia jadi dosen sambil jualan mutiara secara manual gitu ya. Itu hasilnya ya tidak seberapa. Begitu dia masuk ke aspek digital, saya bisa katakan hari ini keuntungan bersih dia saja itu sekitar 40-50 juta sebulan. Oh, bersih. Luar biasa. Jadi omset dia bisa jualan sampai 400-500 juta sebulan. Nah, jadi ada banyak cara untuk menghasilkan uang ke depan itu. Nah, jadi Anda tidak boleh berpikir hanya bagaimana saya bisa kerja di bank misalnya, saya kerja di mana misalnya, nggak begitu lagi. Tapi bagaimana kita menjadi pengusaha, lebih lagi di bagaimana kita memanfaatkan dunia digital lah untuk keperluan usaha kita. Betul. Nah, ini ada ilmunya gitu. Ada ilmu. Dan environmentnya perlu dibangun, lingkungannya perlu dibangun. Itulah sebabnya kenapa perlu belajar di program studi kewirausahaan misalnya, dan juga bisnis digital ini gitu ya. Nah, kita ada program beasiswa Pak Rektor ya di program studi ini. Nah, teman-teman yang misalnya sudah tertarik dengan dunia entrepreneur, nah kita ada program sekarang ini ingin teman-teman yang bisa menyajikan bisnis model misalnya yang meskipun tidak bagus-bagus amat, sederhana gitu ya. Karena kalau udah bagus kan ngapain kuliah gitu. Nah, bisa bikin bisnis model misalnya, kemudian kita daftar di UTS gitu ya, di program studi kewirausahaan ataupun bisnis digital ini, itu kita bisa terima dengan mendapatkan beasiswa gitu Pak Rektor ya. Nah, jadi ada yang berbeasiswa, ada juga yang reguler gitu. Nah, jadi ayo teman-teman ya kita belajar lah gitu, jangan sampai ke depan Sumbawa ini diisi oleh pengusaha-pengusaha dari luar aja gitu, kan potensinya masih banyak. Dan di NTB ini satu-satunya ya. Nah, di NTB UTS adalah satu-satunya kampus yang memiliki prodi kewirausahaan dan bisnis digital. Bahkan kalau kita bicara secara nasional itu sedikit masih Pak Rektor yang memiliki prodi ini. Paling misalnya di Jakarta ada di BINUS misalnya gitu ya. Di tempat-tempat lain jarang. Nah, jadi bagus nih gitu, peluangnya bagus lah buat adik-adik ya nanti yang mau jadi mahasiswa gitu di sini. Ya, terima kasih Pak Dekan. Sama-sama Pak Rektor. Jadi kita sampai dengan tanggal 31 Agustus ini membuka ya pendaftaran. Silahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Dekan. Nah, ini terakhir ini karena waktunya terbatas, Nyemin dan Pak Dekan. Mungkin saya pengen, kan Nyemin biasanya suka kayak Atta Halilintar gitu, tapi dalam bahasa Sumbawa ini nih.
Nyemin mungkin bisa ngajak teman-teman semua netizennya untuk kuliah di UTS, Nyemin. Silakan. Siap. Halo, saya Ina Bapak di kakak senak soe senak selaki mimi upang tanah tokal sia tanya nyemin pangta saat itu bada sia bahwa amin ada adi sia atau kakak sia atau ponaan sia atau duan sia misal tundeng Bali sia saat kuliah masih sia ada kesempatan untuk daftar kuliah pang UTS ta sampai tanggal 31 Agustus langsung mau daftar pangta pilih penuh benar program studi ada penuh benar fakultas pangta bersama orang-orang hebat datang ke kaling luar ampu bermak itu semawa ke Bali lamino kita basai po ampu di baing semaju tanah semawata. Ya teman-teman, itu tadi Nyemin Semaresia. Terima kasih Nyemin atas kehadiran waktunya, juga Pak Dekan terima kasih atas kesempatannya. Teman-teman semua, ayo silahkan yang ingin kuliah di Universitas Teknologi Sumbawa, kita masih ada pembukaan tadi sampai tanggal 31 Agustus 2021. Saya kira itu yang kita bisa sampaikan hari ini. Sampai jumpa kembali di acara Bincang-Bincang Rektor di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.